Lu tahu nggak, ada satu ilmuwan yang tubuhnya lumpuh total, tapi pikirannya menembus batas alam semesta. Namanya Stephen Hawking. Dia dilahirkan di Oxford, Inggris, tahun 1942. Waktu kecil, Hawking bukan anak jenius kayak Einstein. Nilainya biasa aja, bahkan tulisan tangannya jelek banget. Tapi rasa ingin tahunya luar biasa. Dia suka bongkar-bongkar jam, mainan elektronik, dan penasaran banget sama pertanyaan. Kenapa alam semesta bisa ada? Kenapa waktu bisa jalan ke depan, bukan ke belakang? Di usia 21 tahun, hidupnya berubah total. Dia divonis terkena ALS, penyakit langka yang bikin otot-ototnya mati satu persatu. Dokter bilang dia cuma punya 2 tahun hidup, tapi tunggu dulu. Justru disitulah awal ceritanya dimulai. Kita belum masuk ke teori-teorinya yang bikin dunia terdiam di part. Hawking kehilangan semuanya saat hidupnya baru saja dimulai. Penyakit itu datang diam-diam, perlahan. Awalnya cuma sering jatuh, lalu tangannya melemah. Sampai akhirnya, satu kalimat dari dokter memecah segalanya. Kamu mengidap ALS, harapan hidupmu tinggal 2 tahun. Di umur 21 tahun, dia tahu tubuhnya akan mati. Tapi anehnya, justru setelah vonis itu, semangatnya muncul. Bukan untuk sembuh, tapi untuk menyelesaikan satu hal, memahami alam semesta. Tubuhnya mulai mati satu persatu. Tapi pikirannya justru menyala terang. Dia mulai berpikir lebih dalam dari siapapun contoh pertanyaan dia. Apa yang terjadi jika ruang dan waktu berhenti? Dengan tubuh hampir lumpuh total, dia menulis gagasan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dia bilang, lubang hitam itu tidak benar-benar hitam. Mereka bocor. Mereka menguap perlahan. Dan saat itu, seluruh dunia sains terdiam. Stephen tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara, bahkan menulis pun tidak bisa lagi. Tapi dia tetap melawan. Dia terus berpikir. Terus menciptakan, terus membuktikan bahwa manusia bisa menembus batas bahkan saat tubuhnya terkubur hidup-hidup. Tapi semua itu belum cukup. Karena dalam diamnya, Stephen mulai melawan sesuatu yang lebih besar. Bukan penyakit, tapi waktu. Lanjut, dia adalah simbol perlawanan terhadap batasan manusia. Dia bilang, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tapi dia nggak pernah menolak keyakinan orang lain. Justru dia membuka diskusi. Itu hebatnya. Dari pipi yang bergerak, dia menulis puluhan jurnal. Dia membangun model tentang alam semesta awal. Dan di tengah semua itu, dia merilis sebuah buku yang akan dibaca seluruh dunia. A Brief History of Time. Sebuah buku tipis yang menjelaskan waktu, lubang hitam, Big Bang, dan batas semesta. Ditulis tanpa tangan. Disusun tanpa suara. Dipahami oleh seluruh dunia. Dia pernah bilang, kalau kamu hidup dalam tubuh lumpuh, kamu tidak punya waktu untuk menyesal. Dia tidak pernah berharap dikasihani. Stephen Hawking meninggal pada tahun 2014. Tapi warisannya tidak mati, dan Hawking sudah membuktikannya.